prokes di lokasi wisata diperketat. Seorang ibu rumah tangga di Tulang Bawang Barat membunuh anak tiri. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pengelola tempat wisata di Lampung mengantisipasi masuknya varian Omikron. Mereka memperketat pengawasan protokol kesehatan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kawasan wisata di Lampung mulai mengetatkan penerapan protokol kesehatan. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran varian Omikron di provinsi ini. Sejumlah pengelola kawasan wisata di Lampung terus mengantisipasi penyebaran varian Omikron dengan memperketat protokol kesehatan. Pengelola kawasan wisata tidak hanya memeriksa dan mendata pengunjung saat memasuki kawasan wisata. Wisatawan juga diwajibkan menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, tidak berkerumun, serta menjaga jarak saat berwisata. Para pengunjung juga diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat hendak memasuki setiap wahana hiburan. Selain itu, pihak pengelola wisata juga menyiagakan tim Satgas internal untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di lokasi kawasan wisata setempat. Kalau saya pribadi sih sebagai masyarakat atau lagi pengunjung Lembah Hijau merasa lebih aman karena memang yang diharapkan prokes di Lampung juga lebih baik dan lebih berkembang karena memang saya pribadi melihat di beberapa wilayah atau kota-kota besar lain itu sudah menerapkan terlebih dahulu. Jadi kalau wisata ke Lampung nggak perlu takut sekarang sih. Tentunya sekarang kita perketat ya protokol kesehatannya. Prinsipnya sekarang bukan menghindari virus lagi, tapi hidup dengan virus. Jadi kita harus siap. Semua protokol kita jalankan dari mulai pakai masker tentunya, terus cek suhu, jaga jarak. 5M itu kita terapkan ya, menjauhi kerumunan. Terus itu juga tambahan yang diatur oleh pemerintah ya, contohnya seperti barcode pakai Peduli Lindungi juga kami terapkan semua di sini. Pengetatan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata ini seiring dengan ditemukan kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air. Apalagi Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata favorit wisatawan yang datang dari sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemerintah secara resmi menyatakan jika virus COVID-19 varian Omikron masuk di Indonesia pada 15 Desember 2021. Namun masih belum banyak informasi terkait varian Omikron. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan jika saat ini tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa gejala yang terkait dengan Omikron berbeda dari varian lainnya. Varian Omikron disebut memiliki sifat penyebaran yang lebih cepat dibandingkan varian lain. Meski begitu, gejala Omikron dinilai lebih ringan dibandingkan varian Delta. Gejala COVID-19 dari Omikron yang paling umum sejauh ini, batuk, kelelahan, hidung tersumbat, dan pilek. Namun beberapa kasus menunjukkan ada gejala yang tidak biasa yang dialami pasien varian Omikron. Gejala tidak biasa ini artinya gejala yang sedikit berbeda dengan gejala yang terkait dengan varian Delta. Adapun gejala yang tidak biasa itu adalah badan terasa sangat lelah dalam beberapa hari terakhir, sakit dan nyeri pada tubuh, sakit kepala, tenggorokan, dan gatal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemprov Lampung belum melakukan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun seperti yang direncanakan pemerintah pusat. Tidak dilaksanakannya vaksinasi untuk anak di Provinsi Lampung dikarenakan capaian vaksinasi di Provinsi Lampung belum mencapai 70%. Belum tercapainya target vaksinasi dosis pertama dan lansia membuat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung belum akan memvaksin anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sendiri bisa dilakukan jika target dosis pertama dan lansia telah mencapai 70% dan 60% untuk dosis kedua. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menjelaskan bahwa kemungkinan besar pelaksanaan vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun bisa terlaksana pada tahun 2022 mendatang. Pemprov Lampung terus mendorong percepatan vaksinasi dengan menggelar grebek vaksinasi secara door-to-door ke rumah-rumah warga. Tahun depan mulainya. Bulan depan. Asal boleh mulai, asal kita sudah 70%. Kita kan belum. Jadi kita vaksinasi pertama yang menjadi utama yang harus dikejar harus mencapai 70% dan lansia 60%. Jika sudah tercapai itu baru boleh. Jadi kita belum bisa karena belum mencapai 70% dan 60%. Kira-kira 70% itu kira-kira kita kapan dulu kita bisa Insya Allah mencapai? kita kejar terus hari ini udah 66. Oke. Untuk yang akan divaksin sudah ada pendataan belum? Lagi didata, belum selesai pendataannya. Kita lagi mengejar, pokoknya mengejar yang vaksin pertama sama lansia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari 6,6 juta target vaksinasi di Lampung, hingga saat ini baru sebanyak 60,8% capaian vaksinasi dosis pertama dan sebanyak 38,71% untuk capaian vaksinasi dosis kedua. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung akan melakukan vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun secara serentak. Wali Kota berharap orang tua siswa-siswi dapat memotivasi anaknya agar tidak takut divaksin. Wali Kota Eva Dwiana meminta kepada orang tua untuk memotivasi putra-putrinya agar tidak takut divaksinasi. Eva menegaskan meskipun selama ini telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Namun vaksinasi sangatlah penting untuk memperkuat imun tubuh sebagai bentuk usaha terakhir supaya tidak mudah terpapar COVID-19. Untuk sementara pemerintah Kota Bandar Lampung akan menyediakan 200 dosis vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Eva juga berharap pada Februari 2022, PTM sudah mulai diberlakukan di setiap sekolah. Kalau vaksinasi anak di sekolah-sekolah itu nih? Ada yang kita tunjuk semua kecamatan, ada tempat-tempatnya nanti akan kita acak juga semua. Untuk yang ini sekarang ini kuncinya adalah para orang tua. Para orang tua mudah-mudahan memberikan motivasi kepada anaknya, jangan melarang. Gak apa-apa, ini adalah ikhtiar kita terakhir. Kita sudah protokol kesehatan, sudah jaga jarak, sudah semuanya sudah kita lakukan. Ikhtiar kita insya Allah vaksin, dengan vaksin walaupun terpapar, insya Allah tidak parah amat seperti orang yang belum tervaksin. berapa banyak Bunda yang kita siapkan untuk vaksin Hampir anak? 200. 180 tapi kita lebihkan karena ada remaja putri yang belum. Remaja putri dari usia 14 ke atas kan begitu. Insya Allah kalau Bunda ya. Wali Kota juga menjelaskan saat ini capaian vaksinasi di Bandar Lampung hampir mencapai 90%. Namun dengan adanya percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung, Eva berharap pada Januari nanti untuk anak usia 6-11 sudah mencapai 100%. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Kemendikbudristek berharap vaksinasi COVID-19 anak usia 6 sampai 11 tahun dapat menjaga keselamatan dari ancaman virus corona selama gelaran pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Walaupun bukan menjadi syarat pembelajaran untuk pembelajaran tatap muka terbatas, vaksinasi adalah modal untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tatap muka tersebut. Vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dilakukan secara bertahap dengan target 26,7 juta anak. Vaksinasi COVID-19 anak dianggap dapat mendukung keamanan dan keselamatan anak-anak agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik secara langsung di sekolah. Pandemi COVID-19 menyebabkan anak-anak Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Akibatnya, banyak terjadi penurunan capaian hasil belajar pada anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang seorang ibu rumah tangga di Tulang Bawang Barat membunuh anak tiri. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Motif dendam terhadap suami janda beranak satu menghabisi nyawa anak tiri di Tulang Bawang Barat. Polisi berhasil mengungkap kasus ini setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Polisi Resort Tulang Bawang Barat menetapkan Lin sebagai tersangka pembunuh anak tirinya yang masih balita. Di hadapan polisi, tersangka mengakui perbuatannya, membunuh korban berinisial TP. Pembunuhan dipicu karena tersangka kesal terhadap suaminya yang tidak mau diajak pindah dari rumah mertuanya di Tiuh Margomulyo, Tumijajar, Tulang Bawang Barat. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan kematian korban yang tidak wajar. Ayah korban juga curiga terhadap tersangka yang sempat ikut menguburkan korban namun langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit. Di hadapan penyidik, akhirnya tersangka mengakui telah membunuh korban dengan cara membekap hingga tewas. Yang digunakan korban pada saat kejadian, tapi sudah dilakukan. Bantal ini ada bercak darah. Ini bantal adalah bantal korban, ada bercak darah. Kita sudah ambil sampel. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini karena keterangan tersangka selalu berubah-ubah. Tersangka akhirnya menyerah dan mengakui perbuatannya. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, maksimal ancaman hukuman mati. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi HK, iNews melaporkan. Petugas menggagalkan penyelundupan 92 kg sabu. Modus yang digunakan adalah dengan bertransaksi di hotel sebelum menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Anggota Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan 92 kg sabu di kilometer 20 rest area Jalan Tol Trans Sumatera dan di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebanyak 92 kg sabu-sabu yang diamankan petugas dari dua kelompok penyelundup berbeda. Kelompok pertama terdiri dari 4 orang tersangka, AF 40 tahun, AR 27 tahun, WW 25 tahun, dan MS 25 tahun. Mereka diamankan di kilometer 20 Jalan Tol Trans Sumatera dengan barang bukti sabu seberat 60 kg. Sabu akan dibawa ke Jawa Timur. Untuk mengelabui petugas, kelompok ini membagi narkoba yang akan diselundupkan menjadi 2 bagian
di 2 koper berbeda. Isinya masing-masing 25 dan 35 kg. Sabu-sabu ini kemudian dibawa ke hotel di Bandar Lampung, tempat para penyelundup menginap. Para tersangka membawanya. Untuk 60 kg itu sendiri tersangkanya 4 yang berasal dari luar Sumatera, khususnya Kalimantan, Banjarmasin yang diperintahkan oleh salah satu DPO kita dengan inisial AT. Kemudian dari situ 4 orang tersebut berangkat ke Provinsi Riau, yang kemudian membawa barang-barangnya, berjumpa dengan orang-orang itu, dan kemudian dari situ berjalan menuju Lampung dengan cara terpisah. Modusnya seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung mengalami kenaikan. Kenaikan harga paling signifikan terjadi untuk komoditas jenis cabai. Berdasarkan pantauan, di pasar tradisional di Bandar Lampung, harga cabai naik hingga 100% untuk beberapa jenis cabai. Cabai merah besar dari yang semula Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bahkan untuk harga terendah, jenis cabai ini pernah menyentuh harga belasan ribu rupiah saja. Cabai rawit merah atau cabai setan dari yang semula Rp60.000 menjadi Rp85.000 per 1 kilogram. Harga cabai sudah naik sejak beberapa waktu lalu dan harga semakin naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga minyak goreng kemasan juga naik. Harga minyak goreng kemasan mencapai Rp18.000 per liter. Harga telur ayam juga ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah turun dari Rp24.500 menjadi Rp22.000 per kilogram. Bawang putih Honan turun dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako terjadi karena momen menjelang Natal dan Tahun Baru dan cuaca buruk. Harga cabai naik karena kendala musim penghujan yang membuat kendala distribusi terjadi, baik untuk petani ke distributor maupun distributor ke gudang hingga pedagang. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, iNews Lampung kembali dengan liputan tentang desainer mengembangkan sulam jelujur khas Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Seorang desainer muda di Lampung berhasil mengembangkan seni kriya sulam jelujur dengan mengangkat kearifan budaya lokal. Dengan memperdayakan kaum ibu, hasil kriya sulam jelujur mendunia. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Inilah aktivitas kaum ibu di Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Melalui sentuhan tangan dan kreatif, para ibu di desa ini mampu menghasilkan beraneka ragam seni kriya sulaman jelujur berkualitas tinggi. Beragam motif seni kriya sulam jelujur ini kemudian diolah menjadi produk fashion, interior, dan aksesoris. Untuk harga satu karya seni kriya sulam jelujur ini dihargai dari Rp250.000 hingga Rp2,5 juta. Pengembangan seni kriya sulam jelujur ini dimotori oleh seorang desainer muda Lampung bernama Aris M. Ansyah. Berawal dari kunjungannya ke desa asal sejarah sulam jelujur di Pesawaran, Aris mulai tertarik mengembangkan kriya sulam jelujur. Sulam jelujur juga memiliki cerita rakyat dan warisan budaya tentang sejarah transmigrasi pertama kali di Indonesia. Jadi mereka si pengrajin ini saya berikan suatu motif dan mereka untuk mengerjakannya, kemudian diolah menjadi produk fashion dan produk interior lainnya, seperti itu. Kalau ini kan lebih detailnya kan ke sulam jelujur ya? Iya. Nah, sulam jelujur ini ciri khas Kabupaten Pesawaran Lampung sendiri atau tercipta dari ide-ide gagasannya Mas Aris atau seperti apa? Kalau untuk sulam jelujur ini memang ciri khasnya dari Pesawaran karena pada tahun ini ada warisan budaya dan sejarah. Jadi ini peninggalan dari tahun 1905, yang mana transmigrasi pertama kali di Indonesia terjadi di Pesawaran tepatnya, dan ini ada di di desa pengrajin ini ada memang peninggalan dari zaman Belanda tersebut. Nah dari situ dilihat ada potensi si masyarakat dan ada suatu sejarah, jadi itu saya ambil dan memang dikelola. Dan ya ini terjadinya di sulam jelujur ini. Jadi memang ini suatu warisan budaya sih sama sejarah. Nilai sejarah transmigrasi di tahun 1905 di Lampung tergambar pada motif seni kriya sulam jelujur yang menggambarkan alur transmigrasi masyarakat lampau ke Provinsi Lampung. Dengan mengandung nilai budaya dan kearifan lokal yang kuat, seni kriya yang ditekuni desainer muda Lampung ini kini sudah dikenal hingga mancanegara. Alhamdulillah kita dapat berkesempatan di tahun 2017 mulai proses dari 2014 kita mendapat undangan dan kerjasama dari pemerintah Nederland untuk berkolaborasi. Pajangan kita hasil sulaman itu ditaruh di bandara dan stasiun Metro Hall di Nederland Amsterdam. Dan 2018-2019 mendapat kesempatan diundang dari pihak Dubes Afrika Selatan untuk pameran dan fashion show dan memaparkan dari si kain tapis dan sulam jelujur ini. Tidak saja berhasil mengembangkan seni kriya, sulam jelujur juga berhasil menggali potensi masyarakat desa, khususnya kaum ibu. Aris berharap usahanya dapat berkembang dan memberikan warna pada industri kreatif tanah air, serta bermanfaat terhadap perekonomian masyarakat. Dari Pesawaran, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah.
Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report. 2 jasad remaja korban tabrakan nagrek ditemukan di Jawa Tengah. Korban hilang usai dibawa mobil penabrak dan dibuang di sungai. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Serka. Yang pertama, sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ibu yang sehat, pilih yang sehat. Vitamin dan mineral